Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Mui, biasa disapa Siska. Saya dari kelas 11 IPS 6. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu buku fiksi novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Judul novel Ayahku Bukan Pembohong. Penulis Terelie. Penerbit PT Gramedi Pustaka Utama. Tahun terbit April 2011. Jumlah halaman 299 halaman. Novel ini mengisahkan tentang seorang ayah yang memiliki pengalaman dan perjalanan yang sangat luar biasa pada masa mudanya. Namun, anaknya yang bernama Dam menganggapnya terlalu luar biasa, bahkan mustahil. Cerita yang ia bagikan kepada anaknya tentang perjalanan tersebut tidak bisa ditemukan dengan berbagai sumber dari internet, buku-buku di perpustakaan umum, ataupun dari pengetahuan orang lain. Tidak bisa melacak lokasi atau kejadian selama perjalanan. Dam adalah seorang anak yang dididik dan dibesarkan dengan segala cerita hebat masa muda ayahnya. Tapi dengan semua cerita itulah tumbuh kepribadian yang baik dalam diri Dam. Pengajaran yang sederhana namun berdampak sangat besar. Ayah Dam adalah seseorang yang dikenal sebagai pegawai negeri biasa, yang ramah, baik, dan tidak pernah berbohong dalam setiap ucapannya. Hampir seluruh kota tempat mereka tinggal kenal dengannya. Dam sangat mengidolakan ayahnya karena cerita-cerita itu. Salah satunya adalah tentang seorang pemain sepak bola terkenal yang dijuluki Sang Kapten. Ayah menceritakan bagaimana pekerja kerasnya Sang Kapten saat masih kecil, bekerja menjadi pengantar sup untuk menghidupi keluarganya, dan juga terus berlatih saat ada waktu demi meraih cita-citanya menjadi pemain sepak bola. Dari cerita itu, Dam belajar yang namanya kerja keras. Di sekolah, jadi teman sekelas Dam selalu mengganggu Dam. Tapi Dam selalu berusaha sabar karena ia ingat bagaimana sabarnya suku penguasa angin. Walaupun sudah dijajah beratus-ratus tahun, mereka hanya diam agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sampai suatu ketika, mereka berhasil mengusir penjajah itu dalam suatu pertandingan yang dimenangkan suku penguasa angin. Begitu pula hanya dengan Dam dan Jardit. Mereka akhirnya berteman karena sebuah pertandingan, namun kali ini tidak ada sang pemenang. Hari berganti hari, menjadi minggu, bulan, dan tahun. Kini Dam sudah lulus SMP. Ayahnya mendaftarkannya di sekolah berasrama yang bernama Akademi Gajah. Dam tiba di sana dengan menaiki kereta api selama 8 jam dari kotanya. Di tahun pertama ini, Dam sering membuat masalah, yaitu dengan menonton Piala Dunia, bermain ramai-ramai di kamarnya, sehingga Dam dan Reto, teman sekamar Dam, dihukum kepala sekolah. Juga saat pelajaran tentang gravitasi, mereka merusak alatnya sehingga dihukum menunggu buah apel jatuh dari pohonnya. Awalnya Dam memang kesal dan bosan di sana, tapi akhirnya Dam memiliki kesenangan sendiri, yaitu menggambar bangunan sekolah untuk ditunjukkan pada ibunya. Akhirnya Dam pulang untuk liburan. Sepanjang perjalanan, Dam membantu seorang ibu untuk mengurus anak-anaknya.
Selama di rumah, Dam mengerjakan pekerjaan rumah karena ibunya sakit. Menceritakan pengalamannya di Akademi Gajah dan juga menunjukkan gambarnya. Mereka juga merayakan ulang tahun kecil-kecilan. Sampai akhirnya Dam harus kembali ke Akademi Gajah. Setelah liburan kali ini, Dam membuat masalah dengan mengundang teman-temannya ke kamarnya untuk merayakan ulang tahun Reto. Akhirnya, mereka berdua dipanggil kepala sekolah dan dihukum membersihkan perpustakaan. Reto sangat kesal, sedangkan Dam senang karena bisa melanjutkan gambarnya. Tinggal beberapa hari menjelang pembebasan hukuman, Dam dikagetkan dengan judul buku yang sedang dibaca Reto, yaitu Apel Emas Lembah Bukhara. Dam ingat itu adalah cerita petualangan ayahnya tentang keindahan lembah Bukhara yang dibangun selama 100 tahun karena kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan liar. Juga tentang adanya apel emas yang diberikan kepada ayahnya. Karena hal itu, berhari-hari Dam mencari buku lain dan akhirnya Dam menemukan buku yang berjudul Suku Penguasa Angin. Ini membuat Dam semakin penasaran dengan keaslian cerita ayahnya. Sampai pertanyaan itu pun terlontarkan pada liburan Dam yang kedua. Pertanyaan yang membuat ayahnya tersinggung dan sampai Dam pulang pun mereka masih dalam keadaan canggung. Liburan kali ini pun ibunya pun terlihat semakin kurang sehat. Selesai liburan, Dam kembali ke Akademi Gajah dan langsung dihadiahi hukuman untuk membayar buku perpustakaan yang rusak. Akhirnya, Dam bekerja di rumah penduduk dan banyak temannya yang ikut serta. Dam juga menabung untuk biaya pengobatan ibunya. Namun, pada pagi setelah acara perburuan tim memanah, ia langsung membereskan barangnya dan pulang. Sampainya di sana, Dam sangat marah kepada ayahnya karena berbohong tentang keadaan ibunya setahun lalu. Melalui penanganan dokter itu, Ibu Dam tetap tidak dapat diselamatkan malam itu. Dam memutuskan untuk berhenti mempercaya semua cerita ayahnya. Sehari setelah pemakaman ibunya, Dam kembali ke Akademi Gajah. Sekolah itu kosong. Dam menemui kepala sekolah dan mendapatkan ijazah serta sertifikat penghargaan. Dam juga mendapatkan surat pengantar masuk universitas. Akhirnya, Dam dapat kuliah dengan menggunakan surat itu. Beberapa tahun kemudian, Dam bertemu dengan Tani, teman SMP Dam. Mereka mengobrol dan jadi sering bertemu. Semakin lama mereka menjadi dekat dan memutuskan untuk menikah dengan syarat dari Tani bahwa kelak ayah bisa tinggal dengan mereka. 2 tahun kemudian, lahirlah anak pertama Dam, yaitu Zaz. Tani sering mengunjungi ayah bersama Zaz dan lebih sering lagi saat lahiran anak kedua mereka. 2 tahun kemudian, saat Zaz berusia 8 tahun dan Kon berusia 6 tahun, akhirnya Dam memperbolehkan ayahnya tinggal dengan mereka. Selama ayahnya tinggal dengan mereka, dan selalu berusaha menjauhkan anak-anaknya dari segala cerita ayahnya. Tapi dilarang Tani, yang selalu ayahnya ceritakan sama dengan yang diceritakan pada Dam. Hanya saja kini ayah menceritakan pemain sepak bola terkenal pada masa kini, si nomor 10, yang baru saja menelponnya. Sampai satu hari, Dam mengetahui kalau anaknya yang membolos ternyata karena mencari cerita kakeknya di perpustakaan kota. Ayah kembali bercerita hanya saja itu tentang akademik. Gajah dan Ibu Dam. Dam yang mengetahui marah. Dan di malam hujan itu, ayah memutuskan pergi
keluar dari rumah. Ini membuat Dam bingung sampai Dam menuliskan nama ibunya di kolom pencarian dan keluarlah semua berita tentang ibunya yang ternyata seorang artis saat masih muda. Seperti yang diberitahukan semua orang selama ini padanya. Esok harinya, ayah dibawa ke rumah sakit karena pingsan di pemakaman kota setelah ditangani. Ayah sempat siuman dan memanggil Dam. Ayah meminta Dam mendengarkan cerita terakhirnya tentang Danau Parasufi. Danau Parasufi adalah danau yang dibuat oleh ayahnya selama bertahun-tahun untuk mencari tahu definisi dari kebahagiaan. Dan akhirnya ayahnya mendapatkan jawaban. Definisi itu adalah hati yang lapang. Jika seseorang memiliki hati yang lapang, maka hidup dalam kesederhanaan pun akan terasa indah. Dan itulah kebahagiaan. Setelah bercerita, akhirnya ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Dan hari itu Dam tahu bahwa selama ini ibunya bahagia. Pada hari pemakaman ayah Dam, tempat itu dipenuhi hampir seluruh warga kota itu sendiri. Mereka menyalami Dam dan mengucapkan rasa bela sungkawa. Namun, saat melihat ke langit, Dam dikejutkan dengan adanya formasi layang-layang di musim hujan seperti yang menurut Kon adalah formasi layang-layang suku penguasa angin. Namun, yang membuat Dam merasa lebih kaget, bersalah sekaligus terharu adalah ketika sang kapten dan si nomor 10 datang dan mengucapkan rasa sedihnya karena tidak sempat bertemu dengan ayah Dam, hanya bisa terisak mendengarnya. Pagi itu Dam tahu ayahnya bukan pembohong. Sekian dan terima kasih.